Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Mul. Jadi untuk di kesempatan kali ini ada motor Honda Vario yang bermasalah di bagian radiator ya teman-teman. Jadi untuk di bagian bawah sini air radiator itu menetes ya apabila si mesin ini panas. Nah seperti ini bekasan tetesan saat mesin ini panas. Dan untuk mengetahui air radiator habis, maka indikator merah akan menyala pada saat mesin panas ya. Pada saat motor digunakan, kemudian indikator merah menyala di sini. Nah, itu artinya air radiator si motornya itu habis. Jadi sebaiknya segera berhenti apabila menyala. Oke, teman-teman, untuk motor ini kita buka, kita cek untuk seal water pumpnya. Oke, teman-teman, tidak perlu lama-lama, langsung aja kita eksekusi untuk motor ini. Yang pertama kita buka dulu untuk bagian box atau di bagian jok ya, agar dia tidak menghalangi, agar tidak terhalangi ya. Kita lepas dulu untuk bagian boxnya. Nah kemudian kita buka kleman-kleman ya. Posisinya ini water pump ada di sini ya. Posisi water pump Honda Vario ada di bagian sini. Kita buka juga untuk sok belakang ya teman-teman, agar si mesin ini agak sedikit naik biar tidak begitu terhalang. Bisa dilihat ya, untuk bekasan air radiator di sini masih basah. Langsung aja kita buka untuk selang-selang atau kleman-kleman yang menyangkut atau menempel ke bagian water pump. Pokoknya posisi yang menyangkut ke bagian water pump kita lepas ya. Nah, kita dorong seperti ini. Oke, kemudian kita lepas untuk water pumpnya menggunakan kunci 10 ya teman-teman untuk melepasnya. Dan di sini ada 3 baut pengancing water pump ini. Dan buat teman-teman khususnya pengguna sepeda motor yang mempunyai motor yang sistem radiator, harus mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda air radiatornya itu habis ya. Jadi yang pertama dilihat di speedometer, indikator merah menyala, itu tandanya air radiator habis dan mesin panas berlebih. Oke, lanjut sekarang ke pelepasan water pump ya. Kita cungkil kiri kanan ini, nah dicungkil agar ditariknya lurus ya. Nah kemudian ini udah bisa lepas, kita keluarkan ya. Nah bisa dilihat teman-teman, titik kebocoran ada di bagian sini. Di sini terlihat nih berjamur. Nah di sini keluar air radiator, itu artinya seal water pumpnya rusak ya. Oke, langsung aja kita buka untuk water pumpnya. Dan di sini menggunakan kunci 8 untuk membukanya. Oke. Nah, jadi permasalahannya ada di sini, di belakang ini. Untuk membukanya kita harus membuka paku pengancing ini. Nah, kita buka dulu untuk pengancingnya. Dan di sini saya menggunakan tang sama paku ya, teman-teman, untuk membukanya. Dan untuk alas bawah ini usahakan menggunakan kayu ya apabila memukul seperti ini, untuk menjaga kerusakan di bagian rumah water pumpnya. Oke, kita pukul pokoknya sampai si paku ini benar-benar lepas ya. Dan untuk pakunya udah terlepas seperti ini teman-teman. Nah udah lepas dari sini ya. Kemudian sekarang kita buka untuk kipasnya. Dan di sini saya ganjal dulu untuk keamanan menggunakan kayu ya. Untuk mengganjal harus menggunakan kayu. Kita pukul pelan-pelan di bagian as seperti ini sampai si asnya ini lepas. Nah, dan bisa dilihat teman-teman untuk keramiknya ini pecah. Nah, ini rata-rata kalau water pump rusak itu keramik di sini pecah ya. Apabila air radiator keluar dari water pump itu udah pasti keramiknya pecah, berarti harus kita ganti ya. Kita buka, kita cungkil dulu. Tuh bisa dilihat ya, udah hancur ini, udah jadi 2. Terus yang lainnya juga udah pada retak-retak.
Nah, dan karetnya juga ini dilepas juga ya teman-teman. Nah, ini karet pembungkusnya. Nah, jadi modelnya seperti ini apabila kita ganti baru. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita lepas untuk bagian satunya. Nah, dan untuk satunya udah lepas, dan mohon maaf tidak sempat saya sorot tadi ya. Kita lihat untuk sealnya, dan saya lihat ini masih layak dipakai ya. Oke, lanjut kita pasang lagi untuk sealnya. Ini udah saya tes tadi ke bagian as, ternyata masih padat, jadi saya gunakan lagi untuk seal yang lama. Ini seal penghalang oli ya teman-teman, bukan penghalang air radiator. Nah, untuk memasang seal, awas hati-hati jangan sampai terbalik. Jadi posisinya seperti ini. Yang ada ukurannya, ada nomornya, posisinya di bagian dalam sini ya. Nah, kayak gini. Jadi yang ada per-perannya tuh di sini, di belakang bearing ya, atau di belakang kelahar. Oke, kemudian kita buka untuk yang baru, dan di sini untuk partnya saya menggunakan apa ya? Tahu original atau enggaknya, yang pasti ini kemasannya Honda. Ini udah satu pasang ya, udah satu set. Oke, kita pasang yang ini dulu. Ini sebenarnya udah ada lemnya ya teman-teman, tapi kita gunakan lem lagi untuk menjaga kebocoran dan juga untuk memudahkan kita memasukkannya ya, biar tidak begitu seret apabila kita kasih lem. Kemudian untuk memasang, kita cari alat yang ukurannya sama dengan bibir ini. Nah, seperti ini contohnya ya. Kemudian masuk ke sini. Nah, kemudian masuk pas ke sini ya. Oke, langsung kita pasang. Kita luruskan dulu, kemudian kita pukul-pukul lah sampai si ininya benar-benar nancelep atau masuk ke dalamnya, rata lah intinya, sampai benar-benar rata ya, jangan sampai miring. Nah, bisa dilihat ya seperti ini teman-teman, tuh ya, rata ya. Oke, kemudian selanjutnya kita pasang bearing, dan di sini saya menggunakan bearing lama karena memang masih bagus ya, belum ada oblak sama sekali. Apabila bearing ini oblak, sebaiknya diganti. Nah, untuk memasang bearing seperti biasa kita pukul bagian bibir luar ya. Nah, jangan dipukul di bagian tengah, jadi pukulnya di bagian pinggir untuk menjaga keawetan si bearing ini. Oke, kita lap dulu. Kemudian kita pasang untuk yang bagian keramiknya, jangan lupa dibersihkan dulu ya dari bekas-bekasan yang lama. Kita korek-korek dulu sampai bersih. Nah, karena di sini banyak kerak-kerak yang lama ya. Oke, kita pasang untuk keramiknya. Tidak lupa juga dikasih lem juga ya teman-teman, untuk di bagian sealnya atau di bagian karetnya di sini. Gunanya juga untuk menjaga kebocoran ya, dan juga untuk memudahkan kita memasukkannya. Oke, langsung kita pasang. Kita cukup tekan aja menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman untuk memasangnya, dan dipastikan lurus ya, jangan sampai ada kemiringan. Oke, sebelum kita memasangnya, kita kasih sedikit grease, diusap-usap aja ya, karena ini kan baru pertama digunakan ya untuk si water pumpnya. Jadi biar tidak panas, kita kasih sedikit grease ya, agar agak licin gitu ya. Kemudian nah, bergesekan kan dengan ini. Kemudian kita pasang. Oke, ditekan, dipukul-pukul aja, karena memasangnya ini memasukkan ke bearing ya untuk bagian asnya.
dimasukkan ke bearing, kita pukul pelan-pelan. Setelah masuk, kemudian kita pasang lagi untuk paku pengancing yang tadi. Nah, saya pegang menggunakan tang kecil teman-teman, seperti ini. Kita pukul dulu, ini hanya untuk memasukkan sedikit aja ya. Setelah masuk sedikit, setelah nempel seperti ini, kita gunakan benda yang besar dan di sini saya menggunakan bekas as roda ya teman-teman. Kayak gini kita pukul sampai benar-benar masuk. Kita pukul-pukul sampai benar-benar masuk ya. Nah, ini masih kurang. Dan masuknya itu jadi dibagi dua sisi. Ini fungsinya menyangkol ke bagian noken as ya. Untuk as ini fungsi menyangkol ke noken as, makanya harus rata ya. Nah, seperti ini udah terpasang rata kiri dan kanan ya. Oke, kita putar-putar, tidak ada kasar ya. Kemudian kita bersihkan dulu untuk o-ring ya. Di sini udah ada o-ring, udah ada karet. Langsung aja kita pasang kembali. Tidak lupa juga dikasih lem juga ya. Meskipun di sini ada o-ring, tapi tidak masalah, kita kasih lem untuk memasukkannya biar tidak seret juga ya teman-teman, dan juga menjaga kebocoran oli mesin. Kita masukkan dengan benar-benar lurus ya, karena apabila tidak lurus atau miring itu dia tidak akan mau masuk ya. Oke, itu udah mulai masuk. Kemudian kita pastikan apabila setelah masuk ya, kita pastikan nih kipas nih ini nyangkut di noken as ya, tidak bisa berputar apabila ini sudah masuk. Kemudian kita pasang lagi untuk satu sisinya. Tidak lupa juga dikasih lem ya di sini untuk menjaga kebocoran air radiator. Meskipun di sini sudah ada o-ring, jadi tetap kita kasih sedikit lem tipis-tipis saja. Kemudian kita kasih lem juga untuk di bagian pipa ini yang ke selang radiator, sama juga ya untuk menjaga kebocoran. Kemudian kita pasang pelan-pelan, perlahan, karena di sini ruangannya memang begitu sempit ya teman-teman. Itu ruangannya itu cukup sempit. Jadi harus benar-benar sabar. Tidak bisa diburu-buru ya teman-teman untuk memasangnya. Oke, ini udah masuk. Kita masukkan dulu untuk selang-selangnya biar tidak tertarik ya. Nah, kemudian kita pasang dulu untuk baut 8 pengancing biar tidak menggeser ya teman-teman. Nah, di sini kan tadi menggunakan baut 8, cuman satu doang ya untuk baut 8-nya. Yang lainnya itu menggunakan baut 10 ya teman-teman, dan langsung mengunci ke bagian blok mesin untuk yang baut 10. Kemudian kita masukkan lagi untuk lemnya, untuk selangnya biar tidak tertarik ke sana kemari ya. Kemudian kita kencangkan untuk baut 10-nya. Kita kencangkan ketika bautnya. Dan kita masukkan juga untuk selang-selangnya ya teman-teman. Nah, untuk klemnya jangan lupa dipasang juga ya untuk klemannya. Jangan sampai lupa, karena nanti apabila tidak diklem maka akan terjadi kebocoran. Selanjutnya kita isi air radiator. Dan untuk mengisi air radiator perlahan-lahan aja ya teman-teman. Jadi biar tidak ada udara atau gelembung yang terjebak di dalam mesin ya. Makanya untuk memasukkannya sedikit-sedikit seperti ini. Meskipun udah penuh, jadi kita tunggu dulu beberapa detik ya. Kita pasang dulu untuk bagian sok belakang sambil menunggu air radiator itu turun. Langsung aja kita kencangkan untuk baut shock breakernya. Bisa dilihat ya, untuk radiator yang tadi penuh itu habis lagi nih, turun lagi ya. Kita tambah lagi
sampai benar-benar si gelembung di air radiator ini keluar, sampai si airnya berhenti masuk lagi ke dalam ya. Oh kan masih ada gelembung-gelembung, kita isi lagi sampai benar-benar gelembungnya hilang. Nah. Oke, kita isi lagi sampai penuh. Jadi untuk mesinnya jangan dihidupkan dulu ya, sebelum gelembungnya ini berhenti. Nah, dan saya lihat gelembungnya ini mulai berhenti ya, mulai nggak ada gelembung. Kita coba hidupkan untuk motornya. Nah, tuh, udah nggak ada gelembung ya. Kemudian tunggu si motor ini panas ya teman-teman, untuk mengecek lagi dan memastikan bahwa tidak ada lagi kebocoran di bagian radiator atau di bagian washtub. Oke, baik begitu ya teman-teman untuk informasinya. Biarpun sedikit semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa